Ya, di sana Allah jadikan sebagai sumpah, menunjukkan bahwa yang buruk itu bukan malamnya, tapi orang atau makhluk yang memanfaatkan malam, waktu malam melakukan perbuatan buruk. Sementara kalau ada orang memanfaatkan malam untuk melakukan ibadah, itu justru jauh lebih dahsyat. Ya. Ibadah yang kita kerjakan di malam hari, kebanyakan pahalanya lebih besar dibandingkan ibadah-ibadah yang kita lakukan di siang hari. Salat Isya, Pak, berjamaah, itu seolah-olah kita dicatat sholat setengah malam, meskipun habis Isya langsung ngorok. Ditulisnya sholat, Pak, sampai tengah malam. Nanti subuh berjamaah lagi, itu seolah-olah dicatat satu malam itu seolah-olah kita sholat qiyamul lail. Catatannya, ya, pahalanya. Tapi bukan berarti ya udahlah Ustaz, ngapain saya tahajud, ngapain witir. Isya udah berjamaah, subuh juga berjamaah, nggak usah tahajud witir, orang udah dapat pahalanya. Beda ya. Yang mengerjakan dengan pahala fadilah keutamaan saja tentu berbeda. Ya. Jadi kalau sholat Isya berjamaah atau subuh berjamaah, misalnya kita sholat tahajud nih, ketiduran ibunya, itu gimana tadi? Lebih baik maksudnya sholat subuh dulu yang berjamaah atau sholat tahajud baru subuhnya yang berjamaah, gimana tadi? Umar itu pernah marah, Pak. Jadi ada salah seorang sahabat, kalau Umar itu begitu, Pak, jadi di absen. Dahsyat Umar tuh. Jadi, beliau itu jadi imam, itu diliatin itu semuanya. Jadi berdiri itu diliatin, dan beliau hafal nama-nama orang, liatin dari ujung ke ujung. Jadi ngabsen gitu, Pak. Si fulan nggak sholat, ketahuan nama dia langsung. Ada salah satu seorang nggak sholat, begitu ketemu dengan bapaknya ditanya, si fulan kemana? Dia kenapa dia nggak sholat? Dia tadi malam qiyamul lail terlalu panjang. Mungkin dari sekitar jam 11 sampai setengah 4. Begitu mendekat subuh kecapean, ketiduran. Kata Umar, besok jangan tahajud lagi dia. Domelin sama Umar tuh. Kenapa? Tahajud sunnah. Qiyamul lail sunnah. Salat subuh fardu. Nggak boleh sunnah mengalahkan yang fardu. Sedahsyat-dahsyat ibadah sunnah, nggak ada apa-apanya dibandingkan ibadah fardu. Gitu. Itu ya, Pak. Jadi tetap iya, boleh. Ekspres itu. Yang baca 3 kul kan? Al-Fatihahnya senafas. 2 menit kelar. Kalau Abu Bakar ditanya oleh Rasulullah, Abu Bakar, kamu kapan witir? Kata Abu Bakar, saya sebelum tidur witirnya. Umar, saya selesai tahajud, witir. Kata Rasulullah, yang ini mengambil kehati-hatian, yang ini mengambil dengan quwwah, dengan semangat. Gitu. Dua-duanya boleh. Jadi kalau kira-kira kayaknya capek banget hari ini saya ini, takutnya, apalagi sekarang subuhnya cepet banget. Udah gitu jam ini masih kecepatan lagi. 3 menit kayaknya itu. Saya jalan, saya ngukur tadi subuh saya ngukur. Masih 7 menit, masih 10 menit saya bilang. Kesini saya masih sanggup nih, saya bilang sholat lagi nih. Sampai sini azan, waduh, lama amat sih yang jalan. Rupanya masih kecepatan juga nih. Masya Allah. Maghrib buka. Kecepatan juga Mas ya. Kalau witir pada Isya gimana? Kenapa? Witir pada Isya yang Iya, witir ba'da Isya sebelum tidur. Jadi ba'da Isya sebelum tidur kita witir. Bukan bilang tidur, tapi pada Isya langsung witir. Boleh, tapi setelah itu jangan lagi nonton sinetron, apalagi main gaple atau ngobrol-ngobrol gitu. Itu makruh. Jadi mestinya akhir aktivitas kita gitu. Boleh. Ya, jadi boleh di awal malam witirnya. Jadi kalaupun dia tidak sempat qiyamul lail, minimal witir udah dapat 3 rakaat. Yang Allah siapkan untuk orang-orang yang bangun malam untuk dimanfaatkan bermunajat kepada Allah, beribadah kepada Allah, itu ganjarannya begitu luar biasa. Malam ini sesuatu yang dahsyat. Dia bisa dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak baik melakukan keburukan, maka nilainya sangat buruk. Buat orang-orang beriman, dia dimanfaatkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Istighfar saja, nggak sanggup saya Ustaz salat tahajud. Waduh, udah mepet banget. Istighfar aja. Astagfirullahalazim. Itu saja, Pak, istighfar yang kita ucapkan di sepertiga malam terakhir atau menjelang subuh,
itu jauh lebih afdal dibandingkan istighfar kita baca di waktu-waktu yang lain atau di siang hari. Wah, itu luar biasa. Wabil ashari hum yastaghfirun. Di waktu sahur mereka beristighfar. Nggak sempat tahajud, nggak sempat witir, istighfar aja. Waduh, Ustaz, tinggal berapa menit lagi nih, saya ke kamar mandi. Wudunya sih cepet, tapi pengantar wudunya yang lama. Nongkrong di kamar mandinya itu, waduh, habis bisa 15 menit. Ya udah istighfar aja, astagfirullahalazim, 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 astagfirullahalazim. Istighfar di waktu sahur, wah itu dahsyat luar biasa. Baik. Jadi Allah ajarkan kepada kita dalam surat ini berlindung dari keburukan malam, agar di malam hari itu kita mudah atau dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala melakukan aktivitas-aktivitas ibadah. Di samping kita dijauhkan dari keburukan-keburukan malam. Karena kalau sudah malam hari kita tidur ya, namanya tidur, apalagi kadang-kadang kalau capek banget ya. Geledek nyamber aja enggak kedengeran, Pak. Apalagi maling yang masuknya pelan-pelan, kletek, enggak kedengeran gitu. Kita tuh sangat lemah ketika tidur. Jangankan banjir bandang yang menghantam, gempa yang datang tiba-tiba. Itu ada kelabang saja masuk ke telinga, kita nggak bisa itu mencegahnya. Susah sekali. Siapa yang menjaga kita? Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita berlindung kepada Allah dari keburukan malam, keburukan semua yang bisa mendatangkan keburukan untuk kita, baik keburukan dunia maupun keburukan akhirat, kita diminta berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, secara umum ada beberapa keburukan yang terjadi di malam hari. Yang pertama, karena banyak makhluk jahat yang berkeliaran, yaitu syaitan. Ini dalam riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Idza kana junhul laili aw amsaitum fakuffu sibyanakum. Kalau sudah masuk waktu malam, biasanya waktu-waktu maghrib, tahan sibyanakum, anak-anak kalian, kata Rasulullah. Fa inna syayatin, karena setan, ini bentuknya plural, berarti banyak setan. Di waktu maghrib itu tantashir, dia akan menyebar. Fa idza dhahaba sa'atun minal laili fakhalluha. Kalau udah lewat ya, saah itu enggak mesti 1 jam. Ya mungkin selesai sholat maghrib, itu enggak apa-apa. Tapi pas masuk waktu maghrib, tahan anak-anak kita, jangan berkeliaran. Ya. Kalaupun berkeliaran di masjid, ya, karena ke masjid tempat ibadah. Tapi kalau main ke sana kemari, wah itu tahan. Waktu maghrib itu jangan sampai anak-anak kita keluar ya. Orang-orang tua kita dulu mereka dengar hadis ini, tapi nggak hafal dan nggak ngerti. Bukan nggak ngerti, tahu larangannya, tapi nggak tahu teks hadisnya gitu. Sehingga mereka melarang kita jangan keluar maghrib. Begitu, emang kenapa sih? Nggak boleh kenapa? Ada Rasul bilang nggak boleh. Yang mana hadisnya? Pokoknya nggak boleh aja. Lama-lama anak ini nggak ngerti Pak, dibilang nggak boleh. Akhirnya dibilang jangan keluar maghrib, nanti dicolong kolong wewe, apa gondoruo apa istilahnya itu ya, kolong wewe ya. Maghrib itu. Pemali, jangan keluar maghrib, nanti dibawa kolong wewe atau apalah istilahnya ya. Itu bukan khurafat. Itu sebetulnya adalah orang tua kita mencoba menyampaikan hadis. Di antaranya hadis seperti ini kepada anak-anak cucunya, cuma dengan bahasa mereka gitu. Dan itu betul, ada setan. Cuma namanya kolong wewe, itu mungkin karangan ya. Wallahu alam. Bahkan Imam Asy-Syibli dalam Al-Marjan fi Ahkamil Jan itu juga tidak menyebut nama kolong wewe, nggak ketemu saya. Jadi kita tahan anak-anak kita, jangan keluar. Kecuali ke majelis ta'lim. Dia menghafal Quran atau ke masjid. Itu nggak apa-apa, nggak masalah. Fa idza dhahaba sa'atu minal lail fakhalluhum fa aghliqul abwab. Tutup pintu-pintu. Wadhkurusmallah, jangan lupa baca bismillah, tutup pintu bismillah. Pokoknya kalau sudah maghrib tutup pintu. Kenapa? Fa inna syaitan la yaftahu baban mughlaqan. Karena setan gak bisa membuka pintu yang tertutup. Kenapa begitu Ustaz? Setan bisa masuk ke tempat lain, kenapa pintu yang tutup gak bisa? Nah, itulah Allah Subhanahu wa taala memberikan makhluknya itu kelebihan dan kekurangan. Nah Allah ngasih tahu nih melalui lisan Rasulnya, tutup pintu, setan gak bisa buka pintu. Jangan bilang, masa setan gak bisa buka pintu? Pasti bisa. Rasul yang bilang. Kata Rasul gak bisa dia buka pintu. Tapi kalau pintu kebuka dia bisa masuk. Meskipun kita jaga-jagain, dia tetap bisa masuk. Tapi kalau pintunya kita tutup, baca bismillah, bismillahirrahmanirrahim, maka dia nggak bisa masuk. Wa auqu qirabakum. Tutup juga qirab. Qirab itu kayak kendi, tempayan, ember, bak.
yang semisalnya lah ya. Makanan, qirab itu lebih ke makanan dia. Kayak ya sayur, kuah, ikan, segala macam lah itu ya. Nah, itu kita tutup. Nah, sekarang ada tutup saji. Kalau dulu kan pakai pasok atau apa itu ya. Nah, ditutup. Karena syaitan kalau terbuka dia akan masuk dan dia akan memakan itu. Masa Ustaz, saya buka saya liatin nggak ada tuh, nggak berkurang. Ya nggak berkurang, kalau berkurang lari kita ya. Dia ikut makan di situ, keberkahannya yang hilang. Jadi hilang keberkahannya. Jadi orang atau keluarga kita makan makanan itu tidak membuat fisiknya sehat. Tidak membuat dia semakin aktif untuk beribadah. Bawaannya lemes, bawaannya ngantuk aja kalau dibawa untuk melakukan ketaatan. Jangan-jangan makanan ini, Ustaz saya kasih makan nggak dari haram kok. Hasil kerja saya halal. Ah, boleh jadi halal memang, tapi kita biarkan setan nimbrung di makanan itu. Maka tutup. Kapan itu? Di waktu maghrib. Tutup langsung. Wa khammiru aniyatakum. Ini baru bejana-bejana, tempayan, kendi dan yang semisalnya tutup. Ya, itu biasakan tutup. Wadhkuru smallah. Ya. Jangan lupa baca bismillah. Walau an ta'rudu 'alaiha syai'an wa atfi'u masabihakum, dan jangan lupa matikan lampu-lampu. Ya, terutama kalau untuk tidur ya sunnahnya itu dimatikan lampu. Ini riwayat Imam Bukhari. Jadi syaitan di waktu awal malam itu mereka akan berpencar, menyebar. Maka ketika itu segera kita sekat hal-hal yang bisa mendatangkan peluang untuk syaitan mengganggu kita, mendatangkan keburukan-keburukan. Ya. Maka kalau tidak kita wanti-wanti ini, kita tidak hati-hati ini, banyak orang yang akhirnya terasuki syaitan. Ada yang memang kesurupan betul-betul. Ada yang tiba-tiba punya pikiran tidak baik, punya niat jahat. Ya, karena dia melihat peluang kan. Kalau kata siapa dulu itu? Kejahatan bukan hanya karena ada niat pelaku, tapi karena ada kesempatan. Ya, kesempatan itu kemudian dimanfaatkan oleh orang-orang jahat. Kenapa? Karena dia punya pikiran jahat. Dari mana pikiran jahat? Boleh jadi syaitan tadi itu mempengaruhinya. Maka kita sekat peluang-peluang syaitan untuk membisikkan keburukan-keburukan kepada kita. Terutama tulang, tempat sampah itu. Kita kan kadang-kadang suka ada tempat sampah di depan rumah dan juga ada yang di dalam itu. Nah itu jangan lupa itu untuk selalu ditutup. Kalau bisa tulang-tulang itu jangan sampai menginaplah di rumah. Jadi kalau habis makan sop iga misalnya kan, apalagi gulai kambing atau apalah yang ada sisa tulangnya itu, kalau bisa itu buang, simpan di luar, di tempat sampah yang di luar. Karena Rasulullah SAW itu pernah melarang para sahabat untuk istijmar istilahnya, cebok menggunakan tulang dan juga ini bekas kotoran-kotoran yang sudah mengering itu. Itu dilarang oleh Rasulullah SAW. Begitu ditanya oleh sahabat kenapa? Fa innahu min ta'ami ikhwanikum. Karena tulang dan benda-benda tadi itu diantaranya makanan saudara kalian katanya. Siapa itu? Jin. Makanan jin. Jadi jin, setan itu akan makan dia di tempat-tempat sampah itu ketika ada tulang. Nah, maka tulang itu kalau bisa taruh di luar. Jangan sampai menginap. Habis makan malam nih, malas keluar, simpan aja sampai pagi. Dan setan akan berkerumun di situ. Maka sebaiknya dibuang, taruh di tempat sampah yang ada di depan atau di luar. Ya, supaya menghindari syaitan berkerumun dan memakan di situ. Kalau tulang lunak udah habis sudah. Kita itu kadang-kadang manusia itu mendahsyat luar biasa ya. Semuanya dimakan, tulang-tulang dimakan. Jangankan jin, kucing aja nggak kebagian udah. Tapi enggak kali lah, tulang kambing masa bisa lunak juga? Bisa ya enggak? Ayam mungkin lah, tulang lunak ayam. Dulu masih bandeng ikan masih bisa. Sekarang ayam, mungkin lama-lama teknologi kambing juga tuh, sapi juga mungkin bisa lunak lama-lama ya. Dahsyat. Nah kalau gitu aman kalau gitu. Baik. Yang kedua, banyak binatang buas. Nah, kalau di kita alhamdulillah sih enggak lah ya. Ini hadisnya sama ya dalam Sahih Muslim.
Dikutip juga oleh Imam Syekh Al-Albani dalam Sahihul Jami. Idza safartum fil khisb fa'atul ibil hazzaha minal ard. Kalau kalian melakukan perjalanan di musim, kalau banyak tumbuh-tumbuhan itu musim semi ya, rumput apa segala macam musim semi. Kalau kalian melakukan perjalanan di musim semi, itu jangan cepet-cepet, sering-sering istirahat, kasih kendaraan kalian makan dari rumput segala macam. Jangan cepet-cepet pengen nyampe gitu, terus dipaksa, itu nggak boleh. Itu Rasulullah itu indah sekali ajarannya ya. Sampai mengajarkan kita tentang bagaimana memperlakukan kendaraan. Kalau zaman itu kendaraannya hewan. Kuda, ya unta, ya keledai. Kalau sekarang kendaraan kita ya Mio, ya Vario, ya Nmax, ya Spicy dan seterusnya lah itu. Sama, itu juga punya hak. Kalau dulu hak dari kendaraannya apa? Makan, minum, makan dikasih dia. Ya. Jangan egois gitu. Pokoknya saya harus cepet-cepet nyampe. 3 hari harus nyampe nih. Bodoh amat mau kelaparan kek, mau enggak kek, pokoknya harus nyampe cepet. Itu nggak boleh. Dia harus punya hak makan. Berhenti. Kalau udah capek, lelah, istirahat. Itu haknya. Jadi hak kendaraan itu mesti kita tunaikan. Kalau sekarang ya motor juga ada haknya. Ya mulai dari ganti oli, shock breaker, kanvas rem, itu hak dia gitu. Jangan motor udah nging masih aja dipakai. Ini adab kepada kendaraannya kurang kita ini. Salatnya mungkin bagus, khusyuk tahajudnya, tapi adab kepada kendaraannya kurang. Kasihlah haknya. Wa idza safartum fis sinah. Ya. Fa asri'u 'alaiha. Fis sanah ini ya. Kalau kalian melakukan perjalanan di musim panas, musim kemarau, itu nggak apa-apa. Cepet-cepet. Karena kalau istirahat juga panas, dia nggak bisa makan kan. Nah itu nggak apa-apa. Wa idza arrastum bil lail fajtanibut tariq. Kalau kalian di tengah perjalanan kemudian malam hari terpaksa harus menginap, jangan di tengah jalan, pinggir. Kenapa? Ini nggak ada orang kok lewat sini. Orang mungkin nggak lewat. Tapi fa innaha turuqud dawab. Boleh jadi itu tempat lewatnya binatang-binatang. Nah, jadi kita ini Masya Allah, Islam itu dahsyat luar biasa ya. Sampai menghormati, menghargai binatang-binatang buas sekalipun. Nah, mereka keluarnya di malam hari. Jadi kalau sudah malam hari keluar tuh binatang-binatang itu. Maka kita harus berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak mengganggu mereka. Insya Allah mereka tidak mengganggu. Tapi namanya binatang kan kita nggak tahu. Boleh jadi kita tidur begini misalnya kena binatang. Nah, kalau kita saja itu nggak bisa menjaga. Siapa yang menjaga kita? Ya Allah itu. Orang ada tidur di hutan, di kebun, kalau berkemah misalnya. Atau kadang-kadang di rumah juga. Suka ada tikus masuk, kecoa masuk, bahkan ular. Kemarin itu di Witana Harja. Witana Harja kan rumahnya gede-gede itu Pak, mewah-mewah ya. Ternyata di sofa, di kasur dia itu ada ular kobra Pak. Dalam kasurnya itu, spring bed istilahnya kan. Spring bed itu kan ada per-pernya itu. Rupanya di dalam ini masuk ular dari kecil sampai gede di situ. Coba itu Pak. Masya Allah. Kobra itu. Dia keluar nyatok kita, siapa yang bisa nyelamatin Pak? Lagi tidur kita. Masya Allah. Kita nggak pernah tahu. Lagi nggak tahu sama mungkin di sini juga. Rumah saya itu pacet, banyak sekali pacet kalau malam itu keluar ya. Wah kita ngeri sekali itu. Dia sih nggak berbahaya, tapi kan kalau sudah masuk kuping ngeri juga itu. Apalagi masuk anak-anak. Siapa yang bisa menjaga kita kalau bukan Allah Subhanahu wa taala? Maka berlindung kepada Allah dari keburukan di malam hari itu sesuatu yang dahsyat luar biasa. Maka Rasul mengajarkan kepada kita kalau sebelum tidur baca zikir. Di antara zikirnya adalah baca surat Al-Falaq ini. Karena bisa saja keburukan malam hari itu terjadi. Dan kita nggak pernah menduga gitu, nggak pernah menyangka. Rumah saya bersih kok, nggak mungkin ada kelabang, nggak mungkin ada ulat, nggak mungkin ada cacing, nggak mungkin ada apa-apa. Mungkin saja malam itu datang. Kita nggak tahu. Bisa dari atas, dari samping, dari bawah. Mungkin dia mengendap di kasur, di dalam kasur, kita nggak pernah tahu. Keburukan bisa saja datang dari arah mana saja. Maka kita berlindung kepada Allah karena Allah sangat mampu menjaga kita dari keburukan-keburukan itu. Di antaranya juga adalah ya manusia pencuri, masya Allah, jazakallah khair. Pencuri, manusia jahat,
Nah, itu semuanya kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita ikhtiar sudah. Ustaz, di komplek kami alhamdulillah security, banyak security itu. Lengkap Ustaz. Setiap pojok ada, aman. Rumah saya juga saya gembok. Pakai CCTV lagi. Aman pokoknya. Kendaraan saya gembok. Kunci ganda, bukan lagi ganda, triple. Lengkap semuanya. Kalau takdirnya hilang, mah hilang aja. Hilang aja. Cepat sekali itu. Luar biasa. Ikhtiar sudah. Tapi tawakal itu penting. Ya. Nah, di antara bentuk tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dengan kita membaca zikir, meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Itu ayat ketiga. Ayat keempatnya wa min syarri an-naffasati fil 'uqad. Dari keburukan an-naffasat. Naffasat itu dari kata apa? Nafasa. Nafasa itu meniup dengan mengeluarkan sedikit ludah. Gitu. Itu nafasa. Biasanya hal ini dilakukan oleh para dukun. Ya, kalau dukun itu niupnya bukan gitu. Ya. Kalau ruqyah itu niupnya Pak gitu. Tapi kalau dukun, cueh. Nah, itu dukun biasanya. Kalau ruqyah, saya diruqyah Ustaz sama kiai. Lihat pertama dari cara ngeludahinnya tuh, cara niupnya, ada ludahnya apa enggak? Kalau ada ludahnya, nah itu mirip-mirip. Itu 85% lebih ke dukun daripada ke ruqyah tuh. Bau lagi. Makan jengkol lagi. Waduh, kagak gosok gigi lagi. Nggak tahu kemarin dibahas nggak sama Ustaz Umer. Cara niup ya. Membedakan ruqyah yang syar'i dengan yang ghairi syar'i dari cara niup saja bisa kelihatan. Tapi kadang-kadang dukun dengar kajian begini Pak. Besok sama dia, niupnya berarti jangan ada ludahnya sih sekarang nih. Supaya nggak ketahuan. Dukunnya ngaji udah ya. Tinggal nunggu tobatnya berarti. Wa min syarrin nafasati fil 'uqad. Dari keburukan nafasat, tukang sihir wanita, nafasat. Ada yang menafsirkan nafasat ini itu anak wanitanya Labid bin A'sam, yang si tukang sihir Yahudi yang menyihir baginda sallallahu alaihi wasallam. Dia punya anak perempuan, anaknya juga profesi sama kayak bapaknya, tukang sihir. Maka sebagian ahli tafsir menafsirkan nafasat ini adalah anak-anaknya Labid bin A'sam, anak perempuannya. Wallahu alam, yang jelas di sini nafasat itu untuk perempuan, tukang sihir wanita. Meskipun sebagian ulama mengatakan nafasat itu perbuatannya. Pelakunya bisa laki-laki ataupun perempuan. Jadi mau dukun laki-laki kek, mau dukun perempuan kek, tetap kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari keburukannya. Sebagian ahli tafsir mengatakan perempuan, memang perempuan, dukunnya dukun perempuan. Kenapa? Karena dukun perempuan ini bahaya Pak, lebih dahsyat daripada dukun laki-laki. Perempuan itu Pak, kalau sudah hasad, kalau sudah kesel sama orang, nggak usah jadi dukun, bahaya udah Pak. Apalagi jadi dukun dia, wah ini lebih ngeri nih. Masya Allah. Fil 'uqad itu buhul-buhul. Karena memang kebanyakan tukang sihir atau dukun-dukun itu dia pakai simpul, diikat. Karena syaitan memang begitu. Kata Rasulullah SAW, kalau kita tidur, setan itu akan ikut mendatangi orang yang tidur, lalu dibuat 3 simpul. Setiap kita tidur begitu, ada 3 simpul. Jadi syaitan itu kebiasaannya mereka membuat simpul. Maka syaitan mengajarkan kepada dukun dan tukang sihir juga sama, membuat simpul. Anak pramuka berarti ajarannya setan Pak Ustaz. Lah lain itu. Pramuka ada simpul mati, simpul apa segala macam, itu lain bukan. Tapi kalau simpul itu menjadi simbol-simbol kebaikan dan keburukan, itu mesti hati-hati dan waspada. Ya. Jadi kalau dia buat simpul, ikatan biasa, hanya benang merah disimpul, diikat gitu, ikat simpulan. Apa ikat simpul? Ya ikat simpul itu ditempel di sudut rumah, di tengah, di atas pintu. Nah itu sudah mulai hati-hati. Ya. Karena Islam tidak mengajarkan simpul. Simpul-simpul itu adalah dari tukang sihir. Diikat. Wah ini ikatnya nggak bener nih. Ini ikatnya jangan ikat mati.
harusnya ikat begini. Kenapa kalau ikat mati? Nanti rezekinya seret. Itu sudah hati-hati itu. Itu merupakan ajaran dari nafasat, tukang-tukang sihir itu. Orang tua saya dulu gitu juga tuh. Jadi kalau bangun rumah itu kelapa, beras, jagung, segala macam lah itu ada di atas itu. Ya, beras merah, beras putih. Setelah itu diikat dengan bendera merah putih. Ya, alhamdulillah zaman itu masih belum ada handphone ya. Kalau sekarang handphone masuk Instagram bisa ditangkap gitu. Penghinaan terhadap sang saka merah putih ya. Orang tua kita banyak begitu dulu kan. Ya. Nggak tahu saya dari mana itunya, tapi sempat adu mulut juga dengan orang tua waktu itu. Masya Allah. Semangat kita kan dari pesantren langsung melarang aja gitu. Ternyata salah cara melarang. Orang tua nggak bisa dilarang begitu. Biar bagaimanapun kita di hadapan orang tua kita adalah anak ya. Jadi setelah itu kita belajar bagaimana cara ngomong baik-baik dengan orang tua. Nah, lama-lama akhirnya mereka mengerti dan dihilangkan itu, nggak pakai itu lagi. Gitu. Karena itu syarat dengan itu juga gitu. Ini akan mendatangkan ini akan wah macam-macam luar biasa. Itu kelapa udah mulai agak pewot aja itu sudah nggak bisa tidur. Tangkai beras, tangkai padinya itu ada yang jatuh. Wah itu luar biasa paniknya. Jatuh ya biasa aja, kenapa mesti panik? Mungkin tikus lewat apa segala macam. Enggak, ini pasti nanti bahaya nih, nanti wah macam-macam dah tuh. Wah ngeri sekali itu. Taib. Jadi wa min syarrin nafasati fil 'uqad. Biasanya ini tukang-tukang sihir juga sama, mereka banyak yang beroperasi di malam hari. Ustaz, sekarang udah 2020, udah nggak ada lagi dukun itu. Tukang santet. Siapa bilang ada? Masih tetap. Sampai hari kiamat. Itu negara-negara Eropa, negara-negara maju itu, bahkan Amerika yang katanya mengedepankan teknologi, kalau giliran Piala Dunia Pak, itu dukun-dukun dari Afrika itu laku keras itu. Mereka tuh main bola pakai itu Pak. Bukan cuma Liga Tarkam yang pakai dukun, Piala Dunia, ini pakai dukun itu. Saya kok tahu karena teman saya orang Afrika waktu itu, bapaknya profesinya itu. Jadi waktu di Prancis tahun berapa itu Piala Dunia di Prancis? 98 itu ya. Dia bilang bapaknya itu panen luar biasa. Dan Prancis jadi juara itu diantaranya bapaknya berperan di sana katanya. Wah itu dahsyat. Kaya raya tuh pokoknya. Wah hebat tuh. Ngeri ya. Itu sampai hari kiamat akan terus ada. Ya. Paling ganti casing aja. Kalau dulu itu ya memang dukun. Ya. Lama-lama mereka ganti casing. Kalau dukun kan gak laku. Lama-lama orang pinter. Anak zaman sekarang kritis Pak. Orang pinter. S2 di mana dia? S3 di mana? Ternyata nggak sekolah. Berarti dukun. Ketahuan. Ganti lagi paranormal. Ini juga dukun. Karena banyak kan nggak normal ini ajaran-ajarannya. Semakin kesini, akhirnya dia pakai casingnya ustad. Kalau ustad udah agak susah tuh. Ustad, wah lebih ustad dia daripada kita. Sorbannya sampai ngengser ke tanah itu ya. Gamisnya, wah luar biasa. Belum jenggotnya. Yang beda biasa cincin. Cincinnya gede-gede. Nah, kalau dia ustad cincinnya gede-gede. Nah, tapi bukan berarti semua yang cincin gede pasti dukun itu ya. Tapi biasa cirinya begitu. Nah, sudah mulai tuh orang udah susah membedakan. Saya berobatnya ke ustad kok. Bener ke ustad bukan dukun. Ya, memang ustad casingnya. Tapi yang diajarkannya itu adalah praktek-praktek sihir. Nah, itu kita mesti hati-hati. Maka kita banyak-banyak berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan dikit-dikit percaya, dikit-dikit percaya. Ini air ini ustad. Ini bukan sembarangan ustad. Ini diambil dari 7 sumur. Kita satu sumur dipakai satu komplek biasa aja tuh. Nah itu ya. Ini yang Allah Subhanahu wa taala ajarkan kepada kita melalui surat Al-Falaq. Terakhir, wa min syarri hasidin idza hasad. Dari keburukan hasid itu orang yang dengki. Hasad ya. Hasad kata Rasulullah SAW ada hasad yang dibolehkan. Tapi kalau tidak salah namanya ghibtah itu ya. Meskipun hadisnya hasad, la hasada illa fisnatain. Tidak boleh hasad kecuali pada 2 hal. Rajulun atahullahu malan, seseorang yang dikasih harta, hartanya didermakan di jalan Allah. Nah, itu boleh kita iri. Yang kedua, orang yang dikasih ilmu, ilmunya diajarkan dan diamalkan. Nah, itu boleh kita iri. Tapi iri di situ
tidak sesuai dengan term hasad. Karena hasad itu adalah ketika orang mendapatkan sesuatu, kita ingin sesuatu itu, dan dengan berbagai macam cara kita mau merebutnya. Kalau bisa hilang dari orang itu. Nah, itu hasad. Kalau yang tadi kita nggak mau merebut, tapi kita berharap Allah juga kasih kita gitu. Nah, berarti dibolehkan Ustaz nih merebut harta si fulan karena dia kaya mendermakan jalan Allah. Kita rebut aja sekalian. Kita juga mendermakan. Itu nggak boleh. Ya. Maka mohon maaf sekali. Itu kayak model-model si Pitung. Siapa lagi yang suka mencuri harta company itu kemudian dibagi-bagikan, itu tetap tidak dibenarkan secara syar'i. Ya. Apa? Robin Hood, ya benar. Mencuri pejabat-pejabat yang korup lalu dibagikan kepada rakyat yang miskin jelata. Itu secara syar'i itu tidak dibenarkan. Meskipun secara sosial masyarakat mungkin dibela gitu. Tapi secara syar'i nggak boleh ya. Karena al-wasilah al-ghayah la tubarrir al-wasilah. Jadi tujuan itu tidak bisa membebaskan cara. Jadi artinya tujuan mulia bukan berarti diperoleh dengan bukan berarti kalau sudah tujuannya mulia cara apapun dibenarkan, itu tidak bisa. Tujuannya mulia maka caranya pun harus mulia. Kalau kita ingin mengasih kepada orang, memberi kepada orang, maka tidak boleh dengan hasil mencuri. Meskipun yang dicuri adalah pencuri juga gitu. Saya nyuri Ustaz di rumah pencuri. Wah, emang dia pencuri? Iya, pencuri harta negara, koruptor dia misalnya kan. Saya curi aja sekalian, itu tetap tidak dibenarkan secara syariat, nggak boleh. Rasul mana ada kisahnya Rasul mencuri hartanya Abu Jahal, Abu Sufyan, nggak ada. Atau membenarkan sahabat-sahabat curi aja tuh para tukang-tukang riba itu, rentenir ambil hartanya, bagikan ke rakyat jelata. Tak pernah ada, nggak ada sama sekali. Itu nggak boleh. Nah, jadi hasad yang dimaksud dalam ayat ini adalah mereka yang iri dengan kebaikan yang Allah berikan kepada seseorang dan dia berharap dapat kebaikan itu dan orang itu kalau bisa celaka, hilang, tidak dapat itu. Nah, itu disebut dengan hasad. Jadi kalau kita melihat seseorang diberikan kelebihan, ya Allah subhanallah, ya Allah saya pengen juga dapat seperti itu. Nah, itu nggak termasuk hasad. Tapi kalau kemudian timbul benci, timbul nggak suka sama orang itu disebut dengan hasad. Dan itu bahaya sekali. Bahaya sekali. Ya. Karena hasad itu bisa melahirkan penyakit ain namanya. Jadi ada orang ngeliatin kita doang bisa menyebabkan penyakit. Kapan? Ketika dia melihat dengan tatapan hasad. Rumah sudah direnovasi bagus, ada orang lewat. Rumah bagus-bagusin aja nih. Kesel dia ngeliat rumah dibagusin doang, itu bisa jadi penyakit ain, Pak. Itu kalau rumah itu nggak dilindungi, nggak diruqyah, tidak dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bisa terjadi musibah di rumah itu. Kebakaran lah, bisa runtuh lah, bisa jatuh plafonnya lah, macam-macam. Ya. Kemarin saya punya kawan, masya Allah kena musibah ya. Rumahnya itu baru direnovasi, bagus, kuat, bagus sekali, kuat sekali. Nah, di atas depan rumah itu kan biasanya kalau rumah-rumah modern itu ada kayak sedikit menjorok kecil gitu kan. Itu masya Allah, nauzubillah min dzalik. Ibunya lagi duduk-duduk di depan itu jatuh pas kena ibunya, kena kakinya, masya Allah. Dia bilang ini bukan rumah lama, baru selesai direnovasi dan kualitasnya bagus sekali. Bisa saja jatuh, subhanallah. Ya. Nggak bisa kita menjamin itu. Nah, boleh jadi, nauzubillah min dzalik. Di antara hal-hal yang menyebabkan itu adalah mata hasad itu. Orang-orang melihat sesuatu dengan tatapan hasad. Kita punya kendaraan baru lihatin dengan tatapan hasad. Tatapan hasad itu bisa menyebabkan musibah. Nah, itu kalau kita baca tafsir Syekh Syangqiti banyak sekali itu kisah-kisah sahabat diceritakan di sana ya. Adwaul Bayan. Ya. Sampai ada yang disuruh mandi. Disuruh mandi, masya Allah. Tatapan hasad itu bahaya. Kita bawa anak kecil. Ya Allah, anaknya cakep banget gitu. Boleh jadi di hati dia ada tatapan ada perasaan hasad itu. Nah, itu juga berbahaya. Maka kita lindungi keluarga kita dari hasidin idza hasad. Baik. Nah, sudah masuk waktu Isya, tapi 2 menit lagi nih. 2 menit lagi nih. Mungkin ada yang bertanya? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz mengajarkan membaca zikir al-ikhlas wal falaq an-nas. Itu boleh nggak diniatinya untuk 1 bulan?
atau 1 tahun di samping maksudnya menjaga di samping kerutin kita melakukannya. Ya. Itu maksudnya untuk menjaga keseluruhan. Tapi tiap saat tetap kita lakukan. Ya. Kalau kita itu biasanya Pak, apa namanya? Harga itu biasanya nggak bohong Pak. Sesuatu yang kita beli dengan harga mahal biasanya kualitasnya bagus. Jadi kalau dibeli dengan harga murah, itu biasanya juga murah itu. Ini 10.000 sekarung ya, bisa aja dapat, tapi pasti kualitasnya rendah. Bisa saja 1 kali baca doa untuk 1 bulan, bisa saja. Cuma pasti lemah itu. Daya tangkalnya juga kendor itu. Dibandingkan yang selalu kita upgrade setiap hari. Ya, jadi semakin sering, itu selain kualitas penjagaannya kuat, kan dapat pahala juga. Kita berzikir, lisan kita basah dengan zikir, dengan ayat-ayat Al-Quran, setiap hurufnya kita baca itu mendatangkan pahala. Nah, jadi kalau bisa terus Pak upgrade. Karena kita juga nggak tahu apakah bacaan yang kita baca ini itu sudah dalam bahasa kitanya ampuh atau tidak. Itu kan nggak tahu juga. Boleh jadi kekhusyuannya kurang, iman kita lemah gitu. Ada orang meruqyah Pak, 100 kali dia baca, setannya cengar-cengir aja meruqyah gitu. Baca apa lagi baca Yasin, ayo gue tungguin gitu. Karena setan juga hafal Quran dia. Ada juga setan hafal Quran, dia ngerti juga gitu. Berarti yang membaca ruqyah kurang kuat. Bacanya kurang kuat, mungkin imannya, keyakinannya kurang kuat. Ada yang baru bismillah, dia belum baca apa-apa udah ngibrit itu setan. Berarti memang faktor dari kitanya itu. Maka penting itu kita latih. Kita latih terus sehingga kualitas dari zikir yang kita baca itu lebih dahsyat. Itu barangkali Pak. Allah a'lam bishawab. Terima kasih. Mohon maaf jika ada yang ditanyakan mungkin nanti setelah salat. Mudah-mudahan bermanfaat. Semoga Allah selalu jauhkan kita dari berbagai macam keburukan dan Allah selalu dekatkan kita dengan kebaikan di dunia dan terlebih lagi adalah kebaikan kita di akhirat kelak insyaallah. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekeliruan dan kekurangan. Kita tutup dengan hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.